فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada syarat mahabbah. Mahabbah sebagai syarat dari la ilaha illallah. Maksudnya apa? Maksud dari mahabbah ini apa? Inda Ali. Mencintai kalimah la ilaha illallah. Terus dan juga mencintai konsekuensi dari kalimat tersebut serta apa saja yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Nah, berupa amalan-amalan dan keikhlasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua harus mencintai itu. Nah, oleh karena itulah kemarin kita bahas bahwasanya mahabbah ini memiliki tanda. Seorang dikatakan telah memenuhi syarat mahabbah, itu ada tanda atau juga terkadang diistilahkan oleh para ulama sebagai syarat-syaratnya. Karena mengaku aku mencintai kalimat ini itu mudah, akan tapi pengakuan tidak akan diterima sampai terpenuhi syarat atau tanda-tandanya. Apa saja alamat kecintaan Allah Subhanahu wa taala, alamat kecintaan seorang hamba terhadap kalimat ini. Baik, yang pertama Mbak Hanif. Nah, mengedepankan segala sesuatu yang Allah cintai, walaupun itu menyelisih hawa nafsunya. Yang kedua Mbak Fatih. Nah, membenci segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala benci, walaupun hawa nafsunya condong kepadanya ingin melakukan. Tapi seorang yang mencintai Allah, mencintai kalimah la ilaha illallah, harus membenci apa yang Allah benci. Kemudian yang ketiga Pak Jabir. Nah, berwala, mencintai siapa saja dari wali-wali Allah dan Rasulnya, serta membenci orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat Aba Nasrul. Mengikuti dan meneladani serta menerima petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, 4 alamat ini merupakan syarat dalam mahabbah. Tidak mungkin dikatakan seorang mencintai la ilaha illallah kalau tidak terwujud 4 perkara itu. Baik. Dan perwujudan mahabbah ini kemarin kita juga rinci akhwan. Baik, perwujudan syarat mahabbah ini juga nampak dalam beberapa bentuk atau mencakup beberapa hal.
Nah, apa saja itu? Indah Hamzah. Nah, ahsan, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Jadi sudah tercakup dalam syarat mahabbah itu tuntutan untuk bara'ah dari syirik dan pelaku syirik. Kemudian yang kedua, indah akbar. Mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk labas. Tapi ada yang kita tekankan kemarin, yang sebagian ulama mengkhususkan sebagai syarat tersendiri. Apa itu? Apa? Indah Talha. Apa maksudnya? Memusuhi siapa? Memusuhi pelaku-pelaku kesyirikan. Taib. Itu masuk dalam bara'ah minasyirki wa ahli. Ada satu poin penting apa? Kufur bit-taghut. Nah, harus. Nah, ditekankan di sini masuk dalam syarat mahabbah tadi bara'ah dari syirik dan pelaku syirik. Kemudian juga masuk di dalamnya al-kufru bit-taghut. Harus kufur. Nah, terhadap taghut-taghut yang ada. Nah, baik. Dan kapan saja akhwan membenci apa yang menjadi kandungan la ilaha illallah atau sebagian dari kandungan la ilaha illallah, atau membenci sebagian perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, tayyib, maka telah apa? Telah gugur syarat mahabbah ini, atau tercacati syarat mahabbah. Tayyib. Dan bahkan bisa sampai tingkatan murtad bagi siapa saja yang membenci apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat yang hak. Dan nanti akan kita bahas pada pembahasan khusus tentang nawaqidul Islam. Dan mahabbah ini amalan lahiriah atau amalan batiniyah? Indah Cahya. Mahabbah itu amalan hati atau amalan anggota badan yang luar? Amalan hati. Nah, amalan hati. Cuman karena itu adalah amalan hati, ya kawan, butuh apa? Butuh kita mengetahuinya dengan tanda-tandanya. Ada tanda-tanda dari apa? Dari adanya kecintaan tersebut. Nah, tanda-tanda itu yang kita bahas kemarin, 4 hal tadi. Nah, mengedepankan apa yang Allah cintai, membenci segala sesuatu yang Allah benci, berwala kepada siapa saja yang Allah dan Rasulnya cintai, serta membenci musuh-musuh Allah, dan mengikuti segala sesuatu yang Rasulullah SAW datang dengannya. Nah, sekarang kita masuk pada syarat berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, as-sadis al-inqiyadu li huquqiha
wa hiya al-a'malul wajibatu ikhlasan lillahi wa talaban limardhatih. Syarat yang keenam yaitu inqiyad. Apa yang dimaksud dengan al-inqiyad? Dikatakan di sini al-inqiyadu li huquqiha. Yang dimaksud dengan inqiyad ikhwan huwal ityanu bi huquqi hadhil kalimah, yaitu menunaikan hak-hak dari kalimat ini. Baik. Jadi dia harus tunduk dan berupaya untuk menunaikan hak kalimat tersebut. Karena ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, yang dituntut bukan hanya sekedar ucapan lisan, tapi dia harus menunaikan apa yang menjadi hak-hak dari kalimat itu. Nah, hak-hak itu berupa apa? Wahiyal a'malul wajibah, yaitu amalan-amalan yang wajib. Berarti kalau dia mengaku mencintai, mengaku jujur, yakin, ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, kemudian diajari bahwasanya kewajiban muslim itu salat dan dia tidak mau salat, apakah dia memenuhi syarat inqiyad? Endang wafa. Tidak, karena inqiyad itu dituntut, dia harus tunduk, harus menunaikan apa yang menjadi hak kalimat la ilaha illallah berupa apa tadi? Amalan-amalan yang wajib. Ikhlasan lillah wa talaban limardhatih. Apa i'rabnya ikhlasan? Iqbal. Maf'ul li ajli, karena ikhlas semata-mata untuk Allah, wa talaban limardhatih, dan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan lawan dari inqiyad akhwan yaitu al-i'rad wa tawalli wal kufur. Berpaling, enggan dan kufur untuk menunaikan apa? Menunaikan kewajiban-kewajiban yang merupakan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Baik. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, wala budda minal inqiyadi bil amali biha wa ma dallat alaihi. Harus terwujud inqiyad, yaitu apa? Yaitu ketaatan. Harus dia taat, tunduk kepada kalimat la ilaha illallah dengan mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Nah, kemudian beliau katakan wa hadza huwa dinul Islam alladzi la yaqbalullahu dinan siwa, dan itulah agama Islam secara keseluruhan yang Allah tidak akan menerima agama selainnya. Berarti mengaku la ilaha illallah berarti secara otomatis akhwan untuk diterima kalimat tersebut dan bermanfaat baginya di dunia maupun akhirat harus apa? Berarti tunduk kepada syariat Islam, ini secara mudahnya. Jadi syarat yang keempat, syarat yang keberapa di sini urutannya? Syarat yang kelima ini, maksud inqiyad li huquqiha berarti apa? Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah berarti dia harus tunduk kepada syariat Islam. Itu intinya. Karena hak la ilaha illallah itu secara keseluruhan ya, apa-apa yang Allah wajibkan di dalam Islam ini, itu syariat. Sekarang dalilnya perhatikan. Wa dalilul inqiyadi ma dalla alaihi qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun.
Dan dalil inqiyad yaitu apa yang ditunjukkan oleh perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepadanya dengan tunduk kepada Allah. Nah, ini yang menjadi syahid akhwan. Syahid dari syarat inqiyad yaitu pada lafaz wa aslimu lah, ay wanqadu lahu. Nah, tunduk dan taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalilah kalian kepada Allah serta tunduk dan berserah dirilah kepada Allah. Ini maksud dari ayat. Dan tunduk kepada Allah dengan apa? Dengan mentauhidkannya dan taat dengan semua ketetapan-ketetapannya. Min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tungsarun, sebelum datang kepada kalian azab kemudian kalian tidak akan diberi pertolongan. Pendalilan dengan ayat ini sangat jelas tentang wajibnya inqiyad. Tayyib. Kemudian wa qauluhu wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wa man ahsanu dinan. Di sini man bermakna nafi akhwan, la ahsan, tidak ada yang lebih bagus agamanya. Tidak ada yang lebih bagus agamanya. Dinan i'rabnya berarti sebagai apa ini Rifki? Tamyiz. Tidak ada yang lebih bagus agamanya. Mimman aslama wajhahu lillah. Ini yang menjadi syahid untuk syarat inqiyad. Tidak ada yang lebih bagus agamanya daripada orang yang tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan wajah ini untuk menyebutkan bagian dari diri kita. Dan yang diinginkan adalah keseluruhan kita, bukan hanya wajahnya tok yang tunduk kepada Allah, bukan. Maksudnya ya dia apa? Berserah diri kepada Allah secara keseluruhan. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat baik. Juga hampir sama dengan ayat tadi di surat Luqman. Wa qauluhu wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah aqibatul umur. Nah, siapa saja yang yuslim wajhahu ila Allah, pendalilannya sama. Yuslim wajhahu ay yanqadu, kata Al-Allamah Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala dalam Ma'arijul Qabul, wa makna yuslim wajhahu ay yanqadu, yaitu dia tunduk. Siapa saja yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muhsin ay muwahhid, dalam keadaan dia mentauhidkan Allah. Ini kata Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Maka faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwatil wuthqa. Dan urwatul wuthqa ya kawan ditafsirkan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, demikian pula Sa'id bin Jubair dan Dhahhak. Hiya la ilaha illallah, maka dikatakan di sini ai bila ilaha illallah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa. Urwah al-wuthqa. Yang dimaksud adalah apa? La ilaha illallah. Berpegang teguh dengan tali agama Allah yang kuat. Maksudnya apa? La ilaha illallah. Ini penafsiran siapa tadi? Urwatul wuthqa ditafsirkan dengan la ilaha illallah. Datang dari siapa saja? Indah Syukran. Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, kemudian Dhahhak.
Mereka menafsirkan urwatul wuthqa dengan apa? Dengan apa Abdul Hafidz? La ilaha illallah. Berarti maknanya ikhwan, siapa saja yang tunduk kepada Allah berarti inqiyad. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia mentauhidkannya, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Dan sebagian ulama, nah di antaranya Imam Sa'di rahimahullah taala yang kita lewati dalam beberapa majelis, wa huwa muhsin ay muttabi'. Sehingga ayat ini dijadikan dalil tentang apa? Tentang ikhlas dan ittiba'. Wa may yuslim wajhahu ila Allah ay yanqadu yukhlisu amalahu lillah, tunduk dan mengikhlaskan amalannya kepada Allah. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia muttabi' lir rasul, dalam keadaan dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhlas dan ittiba', maka dialah orang yang telah berpegang teguh dengan la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Tayyib. Dan makna tidak saling bertentangan. Karena inti pendalilan di sini perhatikan pada wa may yuslim wajhahu ilallah. Nah, maka ikhwan, siapa saja yang tidak tunduk kepada Allah, tidak taat terhadap aturan-aturannya, dia juga tidak mau mengikuti Rasulnya, maka dia tidaklah dikatakan berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Itulah yang dimaksud dalam ayat setelahnya, wa man kafara fala yahzunka kufur. Siapa saja yang kufur, yaitu tidak mau tunduk, tidak mau ittiba', maka jangan engkau sedih, ya, jangan sampai kekufurannya menjadikan engkau sedih. Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu innallaha 'alimun bidzatis sudur. Dalil berikutnya, wa qauluhu ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Baik. Nah, pada ayat yang terakhir yang disebutkan di sini akan menunjukkan bahwasanya ketundukan itu dituntut sebagaimana kita dituntut untuk tunduk kepada Allah, maka juga dituntut untuk tunduk kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketundukan dan ketaatan kepada Rasulullah merupakan konsekuensi dari ketaatan kepada Allah. Ini makanya pada ayat terakhir dibawakan di sini, ayat keharusan kita berhukum kepada apa yang Allah, kepada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Fala wa rabbika la yu'minun, maka sungguh demi Rabbmu mereka tidaklah beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai penetap hukum pada hal-hal yang mereka berselisih di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka haraj, yaitu rasa berat. Apa makna haraj? Ikhlas? Rasa berat. Nah, berarti ketika berhukum kepada Rasulullah, kita harus apa? Menerima betul-betul, tunduk dan apa? Memang senang. Tidak boleh ada rasa berat. Tidak boleh ada rasa apa? Terpaksa. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka rasa berat terhadap apa-apa yang kau tetapkan, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benar penyerahan, yaitu tunduk dengan apa? Sebenar-benar ketundukan. Ini pendalilan dari ayat ini akhwan pada kalimat akhir wa yusallimu taslima, ay
wa yanqadu inqiyadan, sebagaimana kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam I'lamul Muwaqqi'in. Beliau katakan ketika menafsirkan ayat ini, aqsama subhanahu bi nafsihi ala nafyil iman 'anil ibad hatta yuhaqqimu rasulahu fi kulli ma syajara bainahum minad daqiqi wal jalil. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri tentang tidak adanya keimanan dari para hamba sampai mereka berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada semua persengketaan mereka, baik itu hal yang kecil ataupun hal yang besar. Walam yaktafi fi imanihim bihadat tahkim bimujarradih, dan tidak cukup untuk menunjukkan keimanan mereka hanya dengan sekedar berhukum kepada Nabi saja, hatta yantafiya an sudurihimul haraj wal dhiq an qada'ihi wa hukmih. Nah, jadi tidak cukup sekedar berhukum, sampai betul-betul tidak ada di dada-dada mereka rasa berat dan rasa sempit terhadap apa yang Rasulullah tetapkan. Ini. Walam yaktafi minhum aidan bidzalika hatta yusallimu taslima wa yanqadu inqiya, dan demikian pula tidak cukup hanya sekadar berhukum kemudian tidak ada kesempitan, sampai mereka betul-betul berserah diri dan tunduk dengan sebenar-benarnya. Jadi dilaksanakan hukum itu. Berarti urut-urutannya akhwan, yaitu yang pertama harus berhukum kepada Nabi. Kemudian yang kedua, tidak cukup sekedar berhukum, tapi harus apa? Dadanya lapang menerima hukum itu. Kemudian yang ketiga, tidak hanya sekedar dada lapang, tapi harus apa? Dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Tunduk kepada hukum itu dengan sebenar-benarnya, dengan melaksanakannya. Baik. Berarti akhwan, syarat inqiyad tidak akan bisa terwujud secara sempurna kecuali dengan apa? Dengan mengikuti semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bisa menundukkan hawa nafsunya untuk mengedepankan semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ayat-ayat yang sangat penting untuk dipahami ya kawan. Nah, tentang wajibnya kita tunduk terhadap syariat Allah yang merupakan syarat dari la ilaha illallah. Yang juga tercakup dalam hal itu berarti harus tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Qala wa min sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari as-sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ini yang tadi diisyaratkan, yaitu apa? Sampai dia mengedepankan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Nah, dikedepankan dari hawa nafsunya. Cuman hadis ini akhwan yang dibawakan di sini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Baik, yang kalian telah menghafalnya, hadis ini ada dalam Arba'in Nawawi. Dari siapa? Fatur, sahabinya siapa? Naam, sahabinya adalah Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Dan hadis ini akhwan secara sanad dhaif, tapi secara makna sahih. Naam, sebab kedhaifannya karena hadis ini padanya Nu'aim bin Muhammad. Para perawi yang lainnya thiqah. Namun terjadi ikhtilaf pada Nu'aim bin Muhammad, atau bisa juga dari syekhnya Abdul Wahab Ats-Tsaqafi. Baik, sebagian akhwan
mengatakan Nu'aim bin Hammad imamun fi sunnah ya dha'ifun fil hadis. Taib didhaifkan karena Nu'aim bin Hammad. Sebagian lebih menitik beratkan kedhaifan hadis ini pada ikhtilaf dan ittirab yang ada pada sanadnya. Taib. Sehingga hadis ini akhwan lemah. Tapi maknanya sahih, jelas bahwasanya tidak akan sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya betul-betul mengikuti segala sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Baik. Dan ayat-ayat yang disebutkan cukup untuk menetapkan dipersyaratkannya inqiyad untuk la ilaha illallah. Itu diingat-ingat. Kata beliau, wa hadza huwa tamamul inqiyati wa ghayatuh. Wa hadza huwa tamamul inqiyad, dan ini adalah kesempurnaan inqiyad, yaitu betul-betul hawa nafsunya ditundukkan untuk mengikuti segala sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Wa ghayatuhu, dan puncak dari inqiyad. Baik, barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.